Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah ya, kita masih dikasih kesempatan sama Allah buat ngerasain nikmatnya bulan suci Ramadan. Nah, sore ini saya mau ngajak kita semua buat merenung sedikit tentang makna puasa kita yang sebenarnya. Coba deh, jujur, kalau udah jam-jam segini, jam 4, jam 5 sore, apa sih yang paling sering kepikiran? Biasanya, badan udah mulai lemes, ya kan? Perut udah mulai keroncongan, dan mata ini kayaknya nggak bisa berhenti ngelirik jam dinding. Dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam. Fokus kita tuh cuma kerasa lapar dan haus. Tapi, sering banget kita lupa. Kalau inti dari puasa itu, ternyata bukan cuma soal urusan perut loh. Jauh, lebih dalam dari itu. Puasa yang sesungguhnya itu adanya di sini, di hati kita. Nah, ini nih yang sering kali kita lewatkan. Coba deh kita sama-sama renungkan hadis dari Rasulullah SAW ini. Beliau bilang, banyak orang puasa, tapi yang didapat cuma lapar dan haus doang. Waduh, ini dalam banget ya teman-teman. Ini kayak sentilan keras buat kita semua. Maksudnya apa sih? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Jadi gini, Ramadan ini tuh sebenarnya didesain sama Allah sebagai training center spiritual kita. Sebuah program latihan intensif selama sebulan penuh. Bukan buat ngelatih fisik, tapi buat ngelatih yang ada di dalam diri kita, hati dan karakter kita. Anggap aja ini gym buat jiwa kita. Nah, puasa itu punya dua sisi. Sisi pertama, ini yang kelihatan, menahan makan dan minum. Semua orang juga tahu dan ngelakuin ini. Tapi, ada sisi kedua yang justru ini PR-nya, yang jauh lebih menantang, yaitu menahan amarah, menjaga lisan kita dari ngomongin yang nggak penting atau nyakitin orang, dan juga ngendaliin sikap kita biar tetap adem, meskipun lagi lapar dan capek. Nah, ini esensinya. Jadi, apa aja menu latihannya di gym Ramadan ini? Pertama, latihan sabar. Pas emosi lagi di ubun-ubun, kita belajar buat nahan. Kedua, latihan jujur. Pas nggak ada siapa-siapa yang lihat, kita tetap milih buat jadi orang bener. Dan yang ketiga, latihan ikhlas. Kita berbuat baik tuh bukan karena pengen dibilang wah, tapi murni karena Allah. Inilah kurikulum utama kita sebulan ini. Oke, sekarang pertanyaannya, buat apa sih kita capek-capek latihan sabar, jujur, ikhlas? Apa goal akhirnya? Nah, ini bagian paling penting dari obrolan kita. Teman-teman, tujuan akhir dari Ramadan itu bukan sekedar nyentang kalender 30 hari, oke, selesai, kewajiban gugur. Bukan. Puncaknya itu adalah kita keluar dari bulan ini, kita lulus dari Ramadan ini sebagai pribadi yang udah di-upgrade. Jadi versi diri kita yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan pribadi yang lebih baik inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai pribadi yang bertakwa. Takwa itu hadiah utamanya, sebuah kesadaran penuh God consciousness, di mana kita ngerasa Allah itu selalu ada, selalu ngawasin kita, yang pada akhirnya bikin kita jadi lebih hati-hati dalam bersikap dan berkata-kata. Nah, sekarang gimana cara kita bawa semua ini ke momen kita sekarang? Anggap Ramadan ini tuh turning point kita, teman-teman. Sebuah titik balik, kesempatan emas yang dikasih Allah buat benar-benar mengubah kebiasaan kita dan juga harapan-harapan kita. Sebentar lagi adzan maghrib nih. Coba kita tanya sama diri sendiri. Harapan terbesar kita pas mau buka puasa itu apa? Apakah cuma es buah yang seger, gorengan yang anget? Haha, itu wajar banget kok. Tapi yuk kita coba geser sedikit fokusnya. Kita tambahin satu harapan yang paling utama. Ya Allah, semoga pas buka puasa nanti, hati hamba juga ikut jadi lebih bersih. Jadi, jangan sampai puasa kita tahun ini cuma jadi rutinitas tahunan aja, cuma sekedar ngegugurin kewajiban terus lewat gitu aja. Yuk kita niat bareng-bareng. Bismillah, semoga puasa kali ini benar-benar jadi momentum buat ngubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita jadi jauh lebih baik. Dan sebagai penutup, ini pertanyaan buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua renungkan. Sudahkah Ramadan kali ini kita jadikan sebagai titik balik? Titik balik untuk menjadi versi diri kita yang jauh lebih baik di mata Allah? Semoga Allah terima semua amal ibadah kita di bulan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.